Lalu bapak yang terapi pegang tangan saya dan dilihat katanya dari garis tangan kalau saya bakal nikah 3 kali. Dan dengan suami sekarang akan cerai, kalau dipaksakan bisa banyak masalah. Dan keuangan juga bakal nol kalau usia 35 tahun. Lalu teman dan pasien lain bilang kalau apa yang dikatakan selalu akurat. Apa bisa Umi masa depan kita dilihat dari garis tangan dan bisa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa tabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat Winner semuanya selalu sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilimpahi oleh Allah rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat untuk sobat Winner dan juga orang-orang di sekitar. Untuk sobat Winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang diuji dengan sakit, semoga Allah segera angkat sakitnya. Allah gantikan kesehatan, keselamatan, dan panjang umur. Untuk sobat Winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang terlilit amanah hutang baik riba maupun non riba, semoga Allah segera lunaskan dengan cara-cara Allah yang mudah, tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh riba lagi, tanpa harus menjual aset, tanpa harus kesusahan kepayahan, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, diolok-olok, digunjing, dihinakan oleh manusia lain. Semoga sobat Winnerku semuanya saat ini sedang menghadapi kesulitan, Allah segera bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan semoga sobat Winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah segera gantikan kesedihannya menjadi kebahagiaan. Semoga sobat Winnerku semuanya yang masih belum menjadi pasangan hidup, Allah segera akan bertemu dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala, segera halal. Dan untuk sobat Winnerku semuanya yang masih belum memiliki putra putri, semoga Allah segera karuniakan keturunan yang soleh-solehah. Untuk sobat Winnerku semuanya yang saat ini masih berada dalam dosa riba, semoga Allah segerakan untuk berhijrah, meninggalkan riba, supaya Allah ridho dan membukakan pintu-pintu kemudahan. Untuk sobat Winnerku semuanya saat ini mungkin sedang berhijrah, semoga Allah kuatkan hijrahnya, Allah istiqomahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah hari ini Allah masih memberikan saya kesehatan, masih bisa 3 kali syuting video, editing, dan juga upload, sehingga teman-teman semuanya yang juga diberikan nikmat sehat masih bisa menyaksikan saya cuap-cuap di channel YouTube saya. Jadi jangan lupa bersyukur atas segala nikmatnya Allah. Oke, ini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaannya nggak cuma terkait amalan sholawat aja, tapi beberapa pertanyaan yang ada kaitannya dengan kehidupan kita. Ini sangat bagus sekali, ya. Teman-teman tentunya udah melihat judul ya, salah satunya adalah itu. Kita akan coba jawab satu persatu. Ini yang pertama, saya tutup aja identitas beliau karena ini private banget ya. Tapi saya harus bacakan, siapa tahu ada yang mengalami hal yang sama, bisa menjadikan pelajaran buat kita semua ya. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Mbak sehat selalu, murah rezeki, dan apa yang Mbak ingin terkabul. Amin, amin ya rabbal alamin. Mbak, aku minta solusinya dong Mbak. Tuh bahasanya jangan dong-dong gitulah ya. Gak usah pakai dong-dongannya. Kurang ini aja, kurang elok aja kalau saya membaca ada yang dong-dong gini. Amalan apa ya Mbak agar aku dipermudah dalam mencari rezeki? Banyak amalannya, nonton di video-video saya yang lain. Pertanyaan yang saya mau tanggepin adalah yang bawah. Ya, kalau masalah amalannya udah banyak saya share, udah ratusan video saya ya, isinya amalan gitu. Tinggal mau apa enggak nontonnya ya. Apa gara-gara dulunya aku berbuat zina dan dapat anak di luar nikah, jadi aku susah dapat rezeki dan dapat kerjaan? Sedih rasanya. Oke, terkait perbuatan zina. Zina itu adalah dosa besar yang mana pelakunya jika tidak segera mohon ampun kepada Allah ya, selamanya itu akan tertutup rahmatnya Allah turun kepada panjenengan. Jadi kalau mengikut hukumnya Islam ya, hukum Islam harusnya memang pelakunya itu dihukum rajam. Tapi untuk yang ketahuan kedapatan gitu. Yang pernah dicapai Rasulullah itu seorang perempuan mengaku ya seperti ini, datang pada Rasulullah mengaku sudah berbuat zina, tapi Rasulullah nggak mau melihat mukanya gitu kan. Mungkin kamu hanya ini, mungkin kamu hanya itu gitu kan. Tapi
Terus sampai berkali-kali disuruh pulang dulu gitu kan, lahirkan anak itu dulu. Terus datang lagi, habis itu sudah datang mengaku sudah melahirkan, ya Rasulullah saya ingin minta dihukum rajam gitu kan. Pulang dulu, susukan anakmu gitu sampai dengan usia 2 tahun lebih. Kembali lagi karena masih memaksa aja, akhirnya dirajam ya, dihukum rajam, yang dilempar batu itu sampai meninggal. Di situ sebetulnya Rasulullah ingin menyampaikan kalau udahlah pulang aja, bertobat kepada Allah gitu ya, tidak perlu kau ceritakan gitu kan. Nah sama panjenengan juga sama, permasalahan dosa panjenengan itu jelas zina adalah dosa besar, termasuk dalam 10 dosa besar. Nah panjenengan sudah pernah meminta ampun belum terkait dosa besar yang panjenengan pernah lakukan ini? Tobatan nasuha ya, lakukan mandi taubat, sholat taubat 2 rakaat, perbanyak istighfar, lakukan terus sampai hati merasa mantap bahwa Allah ampuni dosa-dosa panjenengan. Selagi panjenengan nggak memohon ampun terkait dosa itu ya, rahmat Allah akan sulit turun. Karena apa? Itu hijab, itu penghalang. Rahmat Allah mau turun nggak jadi karena ada penghalangnya, yaitu tadi 10 dosa besar, salah satunya zina ini tadi. Dan buat anak panjenengan ya, putri panjenengan atau putra panjenengan rawat dengan baik, itu amanah ya. Jangan disia-siakan. Jangan sekali-sekali kalau ingat, oh anak ini dulu perbuatan zinaku, perbuatan dosaku, terus dipukul, anaknya dimarah-marahi, jangan. Anak itu nggak tahu apa-apa, karena itu lahir di bulan suci. Perlakukan dengan baik. Kedua, pertanyaan dari Mbak Irsianti. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahannya. Begini Umi, saya baru pertama kali ikut terapi, diantar sama temen. Lalu bapak yang terapi pegang tangan saya, dan dilihat katanya dari garis tangan kalau saya bakal nikah 3 kali. Dan dengan suami sekarang akan cerai, kalau dipaksakan bisa banyak masalah. Dan keuangan juga bakal 0 kalau usia 35 tahun. Lalu teman dan pasien lain bilang kalau apa yang dikatakan selalu akurat. Apa bisa Umi masa depan kita dilihat dari garis tangan, dan bisa nggak dirubah dengan doa setelah salah satunya amalan sholawat? Oke, kita akan jawab dengan hadis. Barang siapa yang mendatangi seorang peramal dan menanyakan kepadanya tentang suatu ramalan, maka tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari 40 malam. Hadis riwayat Muslim. Di sini sangat tegas, Rasulullah melarang kita umatnya untuk percaya kepada peramal, penyihir, dukun, penyamun. Kita nggak boleh percaya, karena itu musyrik ya. Musyrik itu dosa besar nomor 1 ya. Jadi jangan percaya ya. Firman-Nya Allah dalam surah An-Naml ayat ke-65. Katakanlah hai Muhammad, tidak ada seorang pun yang ada di langit ya dan di bumi mengetahui perkara gaib kecuali Allah saja. Termasuk makhluknya Allah yang lain, tidak ada ya. Tidak ada. Jadi jangan percaya sama ramalan. Saya akan sampaikan lagi penjelasannya dalam surah Jin ayat 8 sampai 10. Dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui rahasia langit. Ini jin ya. Maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan lontaran api. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengarkan berita-beritanya. Tetapi sekarang barang siapa yang mencoba mendengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai lontaran api yang mengintai untuk membakarnya. Dan sungguh dengan adanya penjagaan tersebut, kami tidak mengetahui apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang-orang yang di bumi, ataukah Rabb mereka menghendaki kebaikan bagi mereka. Nah ini maksudnya begini. Jadi peramal, penyihir, tukang santet, tukang tenuh gitu, dari zaman Rasulullah, zaman sebelum Rasulullah diutus sebagai utusannya Allah ya, zaman jahiliyah dulu, para dukun, para penyihir, para peramal itu jauh lebih hebat daripada yang ada di sekarang ini. Karena apa? Dulu sebelum Rasulullah diutus sebagai utusannya Allah, sebagai Rasul utusannya Allah, para jin, bangsa jin itu bebas ya, bebas naik ke atas ke langit untuk mencuri-curi dengar kabar. Jadi Allah itu kalau mau menyampaikan satu takdir, disampaikan kepada para malaikatnya yang bertugas untuk menjadikan takdir itu di dunia ini. Misalnya akan terjadi gempa bumi di belahan bumi mana, para malaikat tahu. Dari langit ke-7 disampaikan berita ke langit ke-6, disampaikan berita ke langit ke-5, ke langit ke-4, ke langit ke-3, 2 hingga ke-1. Nah nanti para jin ini dia akan naik ke atas ke langit ke-1 mencuri-curi dengar itu ya, karena dulu belum ada penjagaan seketat itu. Tapi setelah
turunnya Rasulullah sebagai utusannya Allah, langit sekarang dijaga ketat. Jadi kalau dulu dukun-dukun dulu jauh lebih hebat. Jadi biasanya itu benar-benar just pleng. Kalau misalnya akan terjadi apa 100% itu benar gitu. Kalau yang sekarang karena sudah mulai ada penjagaan ya, ada penjagaan yang sangat ketat ya, dijadikan bintang-bintang sebagai alat pelempar setan. Itu maksudnya yaitu kalau ada setan-setan yang mencuri dengar akan dipanah dengan panah api oleh para malaikat. Tetapi sebelum jatuh itu ke bumi ya, sebelum terbakar, tetap ada aja para jin yang mencuri dengar walaupun itu cuma sedikit, tapi sedikit sekali. Jadi buat para peramal seperti si bapak tukang terapi ini tadi, dia bekerja samanya sama jin. Manusia manapun, makhluk manapun tidak ada yang bisa mengetahui 1 menit ke depan, 1 detik ke depan, hanya Allah. Kayak seperti saya begini sekarang cuap-cuap di depan kamera, saya nggak pernah tahu malaikat maut mengintai saya, tiba-tiba saya dicabut nyawa saya 1 menit ke depan, saya juga nggak tahu gitu. Dan kalaupun ada orang yang meramalkan tentang saya apapun itu, saya nggak pernah mau tahu dan saya nggak pernah mau percaya karena itu musyrik gitu ya. Kalaupun panjenengan diramalkan seperti itu dan orang-orang di sekitarnya membenarkan, jangan ikut-ikutan sama orang-orang yang membenarkan itu tadi ya. Mereka musyrik, jangan ikutan musyrik. Nanti bagaimana kalau misalnya ternyata benar ramalannya? Kalaupun itu benar, itu datangnya dari Allah, bukan datang dari si peramal tadi itu ya. Peramal ini jelas-jelas dia bersekutunya sama setan, sama bangsanya jin. Jadi jangan dipercaya. Dan sistem kerjanya jin itu, ya semakin kita percaya, dia akan semakin kuat di dalam hati dan pikiran kita. Semakin menguasai, betul kamu nanti akan cerai sama lakimu yang ini, kamu akan cerai sama lakimu yang ini. Kalau kamu paksakan nanti ekonomimu akan nol. Nah, tadinya kita baik-baik saja sama suami kita, karena mempercayai bisikan-bisikan syaitan melalui si bapak tadi itu, akhirnya kita berantem sama suami. Gak ada angin, gak ada hujan, hanya masalah mungkin lagi kurang sedikit ekonominya berantem. Oh ini nih yang dibilang si bapak itu dulu nih, ini beneran nih laki-laki ini nih, gue bakal cerai sama dia nih. Kalau gue paksain gue bakal nol nih duit saya. Nah, jadinya cerai dan perceraian itu sangat disukai sama setan. Jadi jangan dengerin. Dan kalau misalnya ada pertanyaannya, bolehkah, bisakah diubah dengan doa? Takdir Allah bisa diubah dengan doa ya. Satu-satunya yang bisa mengubah takdir adalah doa. Saya sampaikan satu kisah ya. Di zaman Nabi Musa alaihissalam ada seorang ibu yang beliau datang kepada Nabi Musa karena tahu Nabi Musa itu bisa berbincang-bincang langsung kepada Allah. Beliau minta agar didoakan supaya beliau punya anak. Lalu Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah agar diberikan keturunan untuk si ibu ini. Allah memberikan jawabannya bahwa takdirnya si ibu ini dia tidak punya anak. Dia nggak akan punya anak. Itu disampaikan kepada Nabi Musa. Lalu Nabi Musa sampaikan kepada si ibu itu. Oke, si ibu itu pulang dengan bersedih hati. Tapi karena si ibu ini saking percaya kuasa Allah ya, takdir Allah bisa dirubah, ibu ini berdoa terus kepada Allah, bermunajat terus kepada Allah, mohon kepada Allah supaya Allah mengubah takdir itu ya. Terus datang lagi kedua kalinya, mohon kepada Nabi Musa agar dimintakan kepada Allah. Sama, jawaban Allah masih sama. Wahai Musa, takdirnya si ibu itu tidak punya anak ya. Ulang lagi si ibu lagi dengan rasa sedihnya. Lalu datang yang ketiga kali ke rumah Nabi Musa, si ibu sudah menggendong bayi. Dan Nabi Musa kaget, dari mana si ibu dapat bayi ini? Si ibu menjawab, ini dari Allah, ini bayi saya yang saya kandung 9 bulan 10 hari. Kaget di situ Nabi Musa, bukankah takdirnya si ibu ini? Lalu Nabi Musa kan bertanya kepada Allah, ya Allah, bukankah takdirnya si ibu ini dia tidak punya bayi yang engkau katakan kepada aku ya Rob, gitu kan, yang engkau firman kepada aku. Lalu Allah menjawab apa? Bahwa rahmatku mendahului takdirku. Jadi si ibu ini ternyata setelah pulang yang kedua kalinya dari rumahnya Nabi Musa, beliau berdoa terus mohon kepada Allah agar Allah mengubah takdirnya yang tadinya tidak punya anak menjadi punya anak gitu. Jadi jangan khawatir, apalagi sama peramal yang jelas-jelas dia tuh bersekongkol, bersekutunya sama jin, sama setan. Nggak usah didengerin. Dan satu nasihat saya, jangan lagi datang ke tempat itu. Ditambah lagi tuh peramalnya terapinya bapak-bapak, pegang-pegang tangannya mbak sekalian, jangan. Udah jangan ya. Kalau mbak percaya omongannya musyrik berarti ya. Oke. Yang selanjutnya ini dari Mani, Mbak Vina. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, saya punya saudara yang pekerjaannya riba. Nah, dan kalau saya ke sana saya pasti nginap di sana karena rumahnya memang jauh dan nggak mungkin langsung pulang. Lalu gimana Umi jika di rumahnya saya dihidangkan makanan? Mau menolak rasanya sungkan juga. Gimana solusinya?
Riba adalah sesuatu yang dilarang Allah, ya. Ini bicara akidah ya, kita bicara akidah. Allah katakan haram, Allah katakan halal, halal. Jadi tidak bisa kita tawar-menawar. Kalau panjenengan nanya sama saya akan jawab jangan makan gitu. Karena apa? Panjenengan sudah tahu sumber penghasilan dia satu-satunya riba itu kan. Berarti dia memberi makannya dari hasil riba, itu haram, ya. Rasulullah SAW pernah satu ketika pulang ke rumah beliau, mendapati di dekat ranjang beliau ada satu biji kurma, ya, ada satu biji kurma. Kemakanlah sama beliau, gitu kan. Sampai malam beliau gelisah, ya. Lalu istri beliau bertanya, wahai Rasulullah, kenapa gelisah? Karena tidak biasanya seperti itu. Rasulullah menjawab, tadi saya menemui satu butir kurma dan sudah termakan oleh saya. Ini riwayatnya nanti ada yang berbeda lagi. Yang termakan oleh saya, gitu. Sementara di samping rumah kita ada gudang penyimpanan harta sedekah, yang mana Rasulullah tidak boleh makan harta sedekah. Saya takut jika kurma itu adalah kurma sedekah, gitu. Itu yang membuat di situ berarti dari hadis tersebut dinyatakan bagaimana kehati-hatian beliau memakan sesuatu yang haram atau halal, gitu. Di hadis lain diceritakan bahwa ketika beliau mendapati satu biji kurma itu, ya, dan beliau khawatir itu adalah kurma sedekah, beliau meletakkannya kembali dan beliau nggak memakannya karena sudah tahu sekarang dikhawatirkan jika itu adalah bukan hak beliau menjadi haram untuk beliau makan. Kalau panjenengan sudah tahu sumbernya adalah sumber yang haram, sebaiknya jangan dimakan. Karena satu, suapan makanan masuk ke dalam tubuh kita, ya, menjadi daging, dan daging itu akan menjadi tempatnya api neraka. Dan makanan-makanan haram itulah yang akan menjadi penghalang doa-doa kita dijabah oleh Allah SWT. Jadi yang tadi harus dijabah, karena dalam tubuh kita ada mengalir makanan-makanan haram, minuman haram, dan pakaian-pakaian yang melekat adalah hasil haram, itu akan terhalang doa kita. Nah, ini ada pertanyaan yang hampir mirip juga, yang terakhir, cukup panjang. Saya langsung bacanya cepat aja ya, dari Mbak Dwi Trisna. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, saya mau bertanya, teman saya kerja sudah menikah, tapi dia pergi jalan-jalan dengan laki-laki lain yang memang dulunya selingkuhannya. Sehabis pulang jalan-jalan dia bawakan saya makanan. Apakah makanan yang saya makan itu haram, Umi? Mau menolak saya tidak enak. Nah, bahasa nggak enak nih, bahaya nih. Kalau soal akidah jangan katakan nggak enak ya. Saya sebenarnya sedih, Umi. Saya juga ada rasa marah ke teman saya, tapi saya tahan demi dalam hati. Dan juga ada rasa sakit hati karena sikapnya dia yang pergi dengan pria lain tanpa pengetahuan suaminya. Saya marah karena rumah tangga saya yang sedang diambang perpisahan karena orang ketiga. Kenapa dia nggak melihat perasaan saya dengan keadaan saya yang begini? Saya harus bagaimana, Umi? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jika panjenengan tahu sumbernya haram, jangan makan. Ini akidah. Daging babi, walaupun dimasak dengan air zam-zam, dibacakan bismillah masaknya, haram tetap haram, ya. Minyak nggak akan pernah bercampur dengan air, gitu ya. Jadi kalau haram jangan dimakan. Nggak usah ada enak nggak enak seperti itu ya. Terus yang kedua, ngapain panjenengan menyimpan sakit hati hanya untuk dosanya orang lain? Kalau panjenengan mampu, nasihati. Kalau dia nggak mau mendengar, doakan. Jika tidak mempan juga, pasrahkan sama Allah. Nggak perlu menyimpan sakit hati, ya. Yang penting panjenengan sebagai teman sudah menasihati, sudah mendoakan, lakukan yang terbaik itu, dan panjenengan nggak usah memikirkan bagaimana dia, dan nggak usah dikorelasikan dengan hidup panjenengan juga. Nantinya jatuhnya sakit hati, dan sakit hati itu adalah hasad, penyakit hati yang menjadi penghalang rahmatnya Allah juga turun. Rugi-rugi panjenengan, dia yang seminggu tapi panjenengan terhalang rahmatnya Allah karena panjenengan dengki terhadap dia, ya, benci terhadap dia, dendam terhadap dia misalnya, ya. Jadi jangan. Doakan saja yang terbaik untuk beliau supaya dapat hidayah. Berikan nasihat dengan bahasa-bahasa yang santun, dengan bahasa-bahasa yang sopan tanpa menggurui. Ingatkan saja jika saya seperti ini juga karena perbuatan pihak ketiga itu. Kalau bisa sadar dari lisan panjenengan, alhamdulillah. Jika tidak, mohonkan kepada Robnya gitu supaya dia disentuh hati dengan hidayah Allah. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat buat teman-teman semuanya. Jika ada pertanyaan lagi silahkan dituliskan di kolom komentar. Insya Allah jika terbaca oleh saya akan respon. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.